Terima kasih Bapa. Kami menyembah Tuhan Allah yang Maha Kudus. Karena kekudusan-Mu oleh darah Yesus Tuhan, kami juga dijadikan kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, yang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami kembali masih diberi izin untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Maka itu Bapa berbicara kepada setiap kami, urapi kami semua, anugerai kami hikmat, pewahyuan daripada sorga, sehingga firman-Mu itu nanti menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali. Hari ini Senin 7 Agustus 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa, yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Ya. Nah, renungan hari ini masih dari kitab Amsal pasal 30. Kita akan baca ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Amsal pasal 30. Ayat yang ke-24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. 26. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Bapak Ibu sekalian, yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah begini. Kalau manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau binatang itu cuma punya tubuh dan jiwa, tapi dia nggak punya roh. Oleh karena kita punya roh, maka itu hari ini kita bisa berdoa, sembahyang, menyembah, dan memuji Tuhan. Nah, binatang yang tidak punya roh, jangan lupa bahwa binatang itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Nah, hari ini kalau firman Tuhan mengajari kita, membawa kita supaya kita belajar kepada binatang, bahkan disebut binatang yang terkecil di muka bumi ini, kita mengerti bahwa apa yang diciptakan Tuhan itu semuanya
ada maksudnya, ya. Dan hari ini kalau dikatakan cekatan itu dalam terjemahan lain bahwa 4 binatang terkecil yang kita akan kita pelajari adalah binatang yang pandai. Terjemahan lain dikatakan bahwa 4 binatang yang terkecil ini adalah binatang yang bijaksana. Bersama saya ucapkan bijaksana. 2, 3, bijaksana. Ya. Nah, ayat yang ke-25, kita diminta belajar kepada semut. Semut itu disebutkan sebagai bangsa atau binatang yang kecil yang tidak kuat. Ya, jadi semut itu kita udah tahu ya, di Amerika maupun di Indonesia ada yang namanya semut. Semut itu binatang yang kecil tapi sama sekali nggak ada kekuatannya. Orang Surabaya sering bilang gini, tak pites, ya kan? Dia pakai tangan gini, cerut, udah mati semut itu, ya. Tapi dikatakan begini, meskipun semut itu binatang yang kecil, yang tidak kuat, tapi dia binatang yang bijaksana, binatang yang pandai. Kenapa kok sampai dipuji di Alkitab, dikatakan karena semut itu meskipun tidak kuat, tapi dia pandai, dia bijaksana, yaitu menyediakan makanannya di musim panas. Nah, dari semut ini Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa pentingnya menjadi seperti semut, bukan jadi semut, ya kan? Seperti semut, yaitu menjadi orang yang rajin dan juga ulet, ya. Satu kali saya membaca profile picture-nya WhatsApp teman saya, dan di situ profil picture-nya ada gambarnya semut, ya, dan kemudian semut itu naik ke atas huruf tulisannya sukses, ya. Saya tanya sama teman saya, wah hebat banget nih, keren nih. Ya kan, ada tulisan sukses, kemudian banyak semut, ya. Nah, teman saya bilang, ya seperti Alkitab bilang, bahwa kita ini perlu belajar kepada semut. Semut itu ternyata termasuk makhluk yang sukses, ya. Kenapa? Karena dia rajin, dia ulet, meskipun dia adalah binatang yang kecil, tapi dia menyediakan makanannya pada musim panas. Karena semut juga nggak tahu nanti setelah musim panas itu akan ada musim apa. Tapi karena dia rajin, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan ulet, sehingga ketika ada musim kelaparan, ada musim-musim yang tidak baik, maka semut itu tetap bisa hidup dan hidupnya tidak kelaparan, ya. Tahun 2023 kita beri nama tahun revival, tahun kebangkitan, di mana kita punya iman bahwa kita juga mengalami revival dalam keuangan. Tapi kita nggak boleh cuma doa saja, ya. Ada satu statement dari Yunani dikatakan ora et labora. Artinya berdoa tapi juga harus rajin bekerja. Karena Alkitab bilang, kalau kamu nggak bekerja, kamu jangan makan. Maka itu kita ini perlu bekerja dengan rajin, dan kemudian jangan sampai ya itu pengeluaran yang ada pada kita itu lebih besar daripada pemasukan. Tirulah semut ini, binatang yang kecil tapi bijaksana. Dia mempersiapkan hari depannya, karena dia nggak tahu hari depan itu seperti apa. Kita tahu hari depan kita adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Tapi kita nggak boleh sembrono dalam hidup ini. Kita juga harus rajin dan mempersiapkan masa depan kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian yang bisa kita kerjakan harus kita kerjakan. Nanti yang tidak bisa kita kerjakan itu Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Yang kedua, dari ayat yang ke-26,
supaya kita ini belajar kepada pelando. Pelando adalah bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, saya cari gambar pelando itu seperti apa. Kemudian saya baca dari beberapa terjemahan Indonesia dan Inggris ya. Ternyata ada yang menyebut belando itu tikus gunung. Ada yang menyebut bahwa pelando itu binatang kecil seperti kancil. Kancil itu seperti kijang tapi lebih kecil. Ada juga yang menyebut bahwa pelando itu seperti kelinci. Tapi satu hal yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu pelando itu membuat rumahnya di bukit batu. Nah, ini bicara apa? Ya, di bukit batu ini bicara tentang sedia payung sebelum hujan. Ya, dengan membangun rumahnya di atas bukit batu atau dataran yang tinggi, maka kalau ada badai, pelando itu akan selamat, ya. Dan kita tahu tempat yang tinggi buat orang yang percaya kepada Tuhan adalah hadirat Tuhan. Bersama saya ucapkan hadirat Tuhan. 2, 3, hadirat Tuhan. Nggak ada tempat yang aman di atas muka bumi ini. Percayalah kepada saya. Bapak Ibu boleh menyebutkan kota mana, negara mana yang paling aman di dunia ini. Sebetulnya tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Di kota yang disebut paling aman akan ada yang namanya bencana, badai, kejahatan, dan lain sebagainya. Mungkin frekuensinya memang tidak sama dengan kota-kota yang disebut dengan kota yang tidak aman. Tetapi Tuhan mau melalui pelando ini bahwa kita ini berlindung kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga seperti yang setiap pagi kita deklarasikan, kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu sekali-kali tidak akan menimpa kita. Dan yang ketiga, Alkitab mengajarkan kepada kita dari ayat 27 supaya kita belajar kepada belalang. Belalang dikatakan dia tidak punya raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Coba bayangkan, ya kan? Belalang nggak punya raja, nggak punya pemimpin, tapi bisa baris teratur. Kita ini kan punya pemimpin, ya. Di dalam keluarga, kalau sebagai suami, saya kepala rumah tangga, saya masih punya pemimpin. Pemimpin saya adalah Tuhan saya. Alkitab bilang gini, kepala daripada laki-laki adalah Kristus, dan kepala daripada Kristus adalah Allah Bapa di sorga. Kalau itu istri, maka kepala daripada istri adalah suami. Kalau kita ada tinggal di suatu daerah, masih punya kepala, namanya kepala daerah. Urusan lebih besar lagi, namanya presiden atau raja. Ya, nah kembali kepada belalang. Belalang itu meskipun dia tidak punya raja, tapi dia bisa tertib. Nah, jangan sampai kita kalah sama belalang, Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan mau hidup kita ini tertib. Amerika ini kan terkenal dengan yang namanya kebebasan. Semua orang kepingin masuk Amerika. Di Amerika itu kita bebas berbicara, kita bebas melakukan apa saja. Itu di Amerika. Sehingga banyak orang kepingin masuk Amerika. Ya. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian, kita yang percaya kepada Tuhan, free will, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Yusman Swardana hari Jumat minggu kemarin, Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas. Tapi biarlah kehendak bebas ini dipergunakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Di Amerika itu yang selalu dibicarakan adalah
hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia. Kemarin saya waktu pelayanan di Philadelphia, saya minta diantar ke satu tempat yang mana sangat viral ya sampai ke Indonesia, di mana sepanjang jalan itu banyak orang teler ya, banyak orang yang ini mengkonsumsi narkoba sehingga efeknya itu seperti patung. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu jalan sangat panjang, itu banyak toko di kiri kanannya. Ya kan? Tokonya pada tutup Bapak Ibu sekalian. Saya tanya sama yang nganter saya, kenapa ini kok tokonya tutup? Apa karena hari Minggu? Enggak, Pak. Karena tempatnya jadi kumuh, orang-orang tidak mau belanja di toko-toko itu. Kemudian saya tanya, kenapa kok tokonya nggak dijual aja, pindah ke tempat lain? Iya Pak, banyak yang kepingin jual tokonya atau menyewakan tokonya, tapi juga nggak ada yang mau menyewa dan membelinya. Ya, ini orang-orang yang mengkonsumsi narkoba dan sebagian ada yang membelanya. Ini kan berbicara tentang hak asasi, tapi hak asasi yang dia pergunakan kemudian melanggar apa? Melanggar hak asasi orang lain. Maka itu kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita harus dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, paling tidak kita mengerti kalau kita tidak mengenal siapa raja di kota itu atau raja di negeri itu, paling tidak kita tahu bahwa raja di atas segala raja itulah pemimpin kita. Jadi kita mesti malu kepada belalang. Belalang yang tidak punya raja hidupnya tertib. Lebih-lebih kita yang punya raja di atas segala raja yang sudah mengajarkan kepada kita melalui Alkitab, buku petunjuk, buku pedoman, bagaimana cara kita hidup sebagai anak-anak Allah. Ya. Dan kemudian yang terakhir, Alkitab mau supaya kita belajar kepada cicak, ayat yang ke-28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Ya, cicak itu waktu diwawancarai, ya kita tahu cicak itu ada di rumah-rumah, ada kalau rumahnya di desa ya di desa ada cicak, ya di mana-mana kita pernah melihat yang namanya cicak. Ternyata cicak itu ya termasuk binatang yang lemah, tetapi juga ada di istana raja. Waktu cicak di istana raja itu diinterview, hei cicak, kok kamu bisa di istana raja? Gimana cara masuknya? Cicaknya bilang apa? Dia bilang, mana aku tahu, ya kan? Waktu ada nyamuk, aku kejar itu nyamuknya, ya kan? Nyamuknya lari, aku kejar terus. Kemudian tiba-tiba aku udah ada di istana raja. Ya, artinya apa? Dari cicak kita harus belajar bahwa jadilah orang-orang yang tekun seperti cicak. Setiap kita mendapatkan karunia, mendapat keahlian daripada Tuhan ya. Kita pasti kalau kita renung-renungkan, kita itu pasti punya kelebihan. Kalau kita mau mengembangkan kelebihan itu, entah itu kelebihan bahwa kita ini pandai menulis, atau kita pandai memasak, atau kita pandai menyanyi, atau kita pandai di bidang-bidang tertentu, pandai di matematika. Tapi kalau kita mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, itu akan membawa kita nanti ke tempat-tempat yang terhormat, akan membawa kita sampai ke istana raja. Ya, hari Kamis kemarin kita mendengar dari Pendeta Aris Zulkarnain bagaimana seorang wanita yang bernama John itu, ya kan? Dia wanita dan kemudian kurang beruntung karena kecelakaan, maka dia menjadi lumpuh. Tetapi John ini tidak menjadi putus asa. Dia kembangkan terus kemampuannya, dan dari kemampuan yang dikembangkan membawa John ini
ke istana-istana raja. Dia ketemu dengan banyak presiden di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena John terus mengembangkan talentanya. Demikian juga Tuhan mau kepada kita belajar dari Cica, yaitu terus kita tekun dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, hari ini kita sudah belajar dari Alkitab, belajar kepada semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Kita makhluk Tuhan yang paling mulia. Kalau binatang-binatang yang kecil itu bisa menjadi binatang yang bijaksana, maka saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang cekatan, yang pandai, dan bijaksana pula. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa, dan Engkau yang memampukan kami Tuhan, untuk kami malu Tuhan kepada binatang-binatang kecil ini yang bijaksana. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus Engkau memimpin kami untuk kami terus mau belajar dan hidup bijaksana. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.